Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Ayu Puji Lestari. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai layanan-layanan bimbingan dan konseling yang berbasis pola BK17+. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa layanan BK Pola 17+ ini merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 10 layanan, 6 kegiatan pendukung, dan 4 bidang layanan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, dalam hal ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai 10 jenis layanan bimbingan konseling, 6 kegiatan pendukung, dan 4 bidang layanan. Pertama kali yang akan saya jelaskan adalah 10 jenis layanan bimbingan dan konseling. Di sini ada layanan orientasi. Nah, layanan orientasi ini dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau individu terhadap lingkungannya yang baru saja dimasukinya. Jadi teman-teman, hasil yang diharapkan dari layanan orientasi ini adalah yaitu agar mempermudah penyesuaian diri siswa terhadap pola kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilan siswa tersebut. Kemudian di sini ada layanan informasi. Nah, layanan informasi ini bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Nah, layanan informasi ini juga dimaksudkan agar peserta didik dapat menerima dan memahami informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan dalam keputusan. Nah, kemudian ada layanan penempatan dan penyaluran. Maksud dari layanan ini adalah untuk memungkinkan peserta didik untuk memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat dalam berbagai kegiatan yang sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya. Kemudian di sini ada layanan konseling individu. Dalam hal ini, konselor berupaya untuk membantu peserta didik dalam rangka mengentaskan masalah pribadi peserta didik tersebut. Hal ini bisa dilakukan secara face to face atau secara tatap muka langsung. Kemudian di sini ada layanan konseling kelompok. Nah, konselor berupaya dalam membantu peserta didik untuk memecahkan masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompoknya. Kemudian ada layanan mediasi. Nah, layanan mediasi ini merupakan layanan bimbingan dan konseling dengan upaya konselor menjadi penengah terhadap dua belah pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan sehingga membuat mereka saling bertentangan atau bermusuhan. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa layanan mediasi bertujuan mampu menciptakan hubungan yang positif. Dan yang terakhir ada layanan konsultasi. Nah, di sini layanan konsultasi ini merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan yang disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsulti pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan. Nah, selanjutnya kita ada di poin kegiatan pendukung di dalam bimbingan konseling. Nah, kegiatan pendukung ini pada dasarnya tidak ditujukan secara langsung untuk memecahkan atau mengentaskan masalah klien, melainkan untuk memungkinkan diperolehnya data dan keterangan lain serta kemudahan-kemudahan yang akan membantu kelancaran dan keberhasilan kegiatan layanan terhadap peserta didik tersebut. Nah, di sini yang pertama ada aplikasi instrumen bimbingan konseling. Aplikasi instrumen ini merupakan kegiatan
mengumpulkan data tentang diri peserta didik dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Kemudian yang kedua ada himpunan data. Nah, himpunan data ini merupakan kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta didik yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia. Kemudian ada konferensi kasus. Nah, maksud dari kegiatan ini untuk membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik yang bersifat terbatas dan tertutup. Kemudian ada kunjungan rumah, yaitu kegiatan ini memperoleh data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua atau keluarganya di rumah. Kemudian ada tampilan kepustakaan. Maksudnya adalah kegiatan ini menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir. Terakhir ada ahli tangan kasus. Maksudnya adalah kegiatan ini untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Kemudian kita masuk pada poin terakhir, yaitu 4 bidang layanan bimbingan konseling. Yang pertama ada bidang pribadi. Di sini bidang pribadi merupakan bidang layanan yang membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan kepribadiannya serta dapat mengatasi masalah-masalah pribadinya. Lalu yang kedua ada bidang sosial. Di sini bidang sosial merupakan bidang layanan pengembangan untuk mengatasi masalah-masalah sosial, misalnya dalam kehidupan keluarga maupun sekolah, serta dapat bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Kemudian ada bidang belajar. Nah, di sini bidang belajar dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan dan mengatasi masalah dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada bidang karir. Di sini maksudnya adalah layanan yang merencanakan dan mempersiapkan masa depan karir peserta didik. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.